Welcome back everybody, saudara semuanya. Sesuai dengan judul konten ini, gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Apa yang gue bilang 3 minggu yang lalu? Ya, sekitar bulan April ya, April 26 April tahun 2022, saya membuat konten tentang kaos oblong. Kaos oblongnya Elon Musk itu adalah sinyal tidak jadi invest di Indonesia. Ya, itu para pejabat-pejabat di Indonesia ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Pandu Saril, Duta Besar Roslan Roslani, ya, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, petinggi-petinggi dari Indonesia. Anda itu sebenarnya harus mengerti sinyal yang sudah diberikan oleh Elon Musk. Ya, namanya bisnis itu harus setara, harus seimbang, harus sama. Nah, itu seperti apa kata Bapak Luhut Binsar Panjaitan di sebuah pertemuan ya. Salah satu ada pertemuan dia mengatakan bahwa Elon Musk menelpon dia ya sekitar bulan April ya, tentang rencana mau invest di Indonesia. Sebelumnya Elon Musk sudah pernah memberi PHP kepada Indonesia, menghubungi Luhut juga ya, pada 2 tahun yang lalu, pada tahun 2020, tentang mau invest membangun pabrik mobil Tesla di Indonesia. Ternyata itu hanya sebuah PHP, karena Elon Musk punya syarat yang tidak disetujui oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan mewakili Indonesia. Syarat dari Elon Musk adalah dia ingin menguasai semuanya, dan juga dia tidak ingin transfer teknologi. Nah, itu tidak disetujui oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, maka Elon Musk mengalihkan perhatian untuk invest ke India. Dan ternyata dia sudah invest di China, ya, invest pembangunan pabrik mobil listrik dan juga ESS, energy storage baterainya, baterai lithium itu. Dan juga Elon Musk sudah investasi besar-besaran di Jerman, membangun pabrik baterai lithium yang terbesar di Brandenburg di Jerman sana. Di Australia, negara tetangga kita, itu sudah bangun pabrik mobil Tesla dan juga baterai lithium juga, energy storage system ESS ya. Nah, ini Anda harus tahu bahwa Elon Musk itu mau berinvestasi, dia adalah seorang yang oportunis ya, jadi dia harus mengikuti syarat dia, dan dia merasa dia adalah orang paling kaya di dunia. Jadi semua negara harus tunduk dengan syarat dia. Dia adalah seorang kapitalis murni. Dia harus berinvestasi yang maksimum. Saham dia, bagian dia yang terbanyak. Dia yang menguasai. Bukan 50-50, tapi dia harus yang menguasai. Maka jika Anda tidak mengetahui sinyal ini, maka dia tidak mau investasi. Ya, itu yang terjadi di negara-negara lain. Ya, nah itu yang dikatakan Pak Luhut Binsar Panjaitan bahwa harus sama. Nah, harus sama. Pak Luhut sendiri tidak mengerti apa kata dia mengatakan harus sama. Maka Elon Musk memberi sinyal kepada dia, diundang datang ke pabriknya Tesla di Austin, Texas sana. Rombongannya Luhut Binsar Panjaitan, seperti di konten saya bahas semuanya, datang dengan berpakaian rapi, jas, mungkin pakai dasi. Setelah melihat Elon Musk sebagai tuan rumah, menemui mereka dengan kaos oblong seadanya yang harga cuma 330.000, harga yang murah seperti di Mangga 2. Datang menemui mereka yang sudah berpakaian rapi dan jas, dan mereka akhirnya karena malu ditemui Elon Musk hanya berpakaian kaos oblong, mereka mungkin buru-buru ke WC untuk melepas dasi mereka, jadi mereka tinggal memakai kemeja dan jas, jadi terkesan sedikit santai untuk sama gitu. Nah, Pak Luhut dan kawan-kawan,
Anda sebagai negosiator, Anda mestinya sudah tahu sinyal itu, bahwa itu Elon Musk sudah memberi sinyal bahwa saya sebenarnya sudah tidak respect dengan Anda. Karena saya sebagai tuan rumah pun tidak menghargai Anda, tidak menghormati Anda. Ini seperti yang sudah saya bahas di konten sebelumnya, bahwa Anda itu datang jauh-jauh dari Indonesia, berpuluh-puluh ratusan mil, ya, berjam-jam Anda datang ke sini. Saya hanya menemui Anda sudah berpakaian rapi, semuanya berpakaian bisnis coat, ya, pakaian bisnis. Saya datang, saya menemui Anda hanya dengan kaos oblong. Rambut saya juga saya sengaja buat acak-acakan, sepertinya saya itu baru bangun tidur, belum sempat cuci muka. Saya menemui Anda. Ini suatu hal yang bagi saya sebagai warga Indonesia itu sebuah penghinaan yang dilakukan oleh Elon Musk. Tetapi Pak Luhut, Pak Pandu dan kawan-kawan itu, dan Pak Dubes itu tidak merasa terhina. Mereka fun-fun aja. Padahal ini suatu tanda sinyal yang memberikan suatu penghinaan bahwa saya tidak tertarik dengan Anda. Karena dia sudah, karena intinya dari sini adalah bahwa syarat, dia yang mau menentukan syarat itu. Bukan Pak Luhut yang menentukan syarat. Jadi apapun juga, saya punya syarat, kamu harus setujui. Kalau lu tidak setuju dengan syarat dari gue, maka gue gak akan invest di lu. Jadi makanya gue nggak pernah mau hargai lu. Lu datang dengan pakaian rapi, gue pakai kaos oblong juga. Mungkin kaos oblong gue udah bawa apek pun, gue datang temui lu. Ini suatu penghinaan bagi bangsa. Yang katanya Pak Luhut adalah, kita ini adalah negara besar, great country. Kita negara besar, bukan Republik Pisang. Nah, dari situlah Pak Luhut seharusnya tidak usah mendengar apa PHP, pemberi harapan palsu, janji-janji manis yang dibuat oleh Elon Musk. Karena dari situ saja, dia sebagai tuan rumah harusnya dia menghargai tamu yang datang. Kita sebagai tuan rumah, jika kita menghargai tamu kita datang jauh-jauh apalagi dari negeri yang jauh, dan tamu kita ini bukan tamu yang biasa-biasa saja, tapi tamu kita adalah tamu negara, petinggi negara, menteri tertinggi, dan rekan-rekan bisnis yang di bawah, ya, petinggi dari Bakri, Anindya Bakri, ya, Pak Andusari, duta besar. Seharusnya saya menghargai dia. Saya sebagai tuan rumah, saya harus berpenampilan yang rapi, yang terkesan bahwa kita menghormati tamu. Kecuali tamu kita itu datang dengan kaos oblong, kita harus sama. Berbisnis itu harus sama. Jika sudah tidak seimbang, tidak sama, itu sinyal. Harus tahu bahwa dia tidak menghargai kita. Dari situ kita batal. Tidak usah mengejar dia. Jangan membuat diri kita malu. Stop. Dari situ sudah sinyal. Saya sudah katakan di konten saya, konten ini tidak tersebar sampai di Anda. Kan saya suruh diviralkan supaya Anda lihat bahwa itu sinyal dia tidak investasi di Indonesia. Kenapa Anda masih berharap sampai Pak Jokowi harus ketemu pada tanggal 14 atau 11 Maret? Ketemu lagi di pabrik Tesla. Dia dengan sama baju kaos oblong hitam juga temui Pak Jokowi, seorang presiden dari negara besar. Pak Luhut ini negara besar. Dia hanya menemui dengan kaos oblong. Ini suatu penghinaan. Saya sudah melihat semuanya, sudah mengecek semuanya. Itu data-data bahwa Elon Musk itu ketemu dengan pejabat China untuk mendeal itu proyek. Dia berpakaian rapi, jas, semuanya dia ketemu dengan berpakaian bisnis, pakaian rapi dan jas. Dan ternyata memang dia investasi di China, ya, investasi di China, di Australia. Dan berita ini, dan sekarang beritanya sudah keluar. Jadi kemarin itu tanggal 28 beritanya heboh bahwa perusahaan dari Elon Musk, Tesla Company, sudah tercatat di Kementerian Perdagangannya Thailand sebagai perusahaan baru, terregistrasi itu pada tanggal 25 Mei 2022 ini. Ya, Tesla Motor Company sudah terdaftar, namanya Tesla Company Thailand. Jadi perusahaannya di Thailand itu namanya Tesla Company Thailand Limited, ya. Telah terregistrasi, ya, oke, di negeri Gajah Putih itu. Dengan modal awal itu 3 juta baht. 3 juta baht itu setara dengan 1,28 triliun rupiah. Nah, ini laporan dari Kementerian Perdagangan Thailand. Ya.
Dan juga dari Kementerian Perdagangan Thailand mengatakan bahwa perusahaan Tesla di Thailand itu memproduksi ya dan menjual berbagai jenis kendaraan listriknya ya, dan juga akan membangun sistem penyimpanan energi. Nah, ini yang ingin sekali Pak Luhut bin Sarpanjaitan melobi Elon Musk untuk investasi di Indonesia. Jadi sistem penyimpanan energi yang namanya energy storage system itu, atau yang disebut juga dengan power bank listrik itu. Nah, dengan investasinya Tesla di Thailand ini, maka negeri Thailand, negeri Gajah Putih ini menjadi nomor 4 terbesar di Asia dalam hal urusan produksi baterai listrik ini, energi listrik ini. Nah, jika dia sudah investasi, perusahaan ini sudah investasi di Thailand, maka jangan berharap lagi Tesla Motor investasi di Indonesia. Bubar, selesai. Ya. Kenapa alasan Tesla berinvestasi di Thailand? Adalah karena pertama itu Thailand ini telah menjadi pasar dari mobil-mobil listrik Thailand. Mobil listrik Tesla. Jadi Thailand sudah mengimpor banyak sekali mobil Tesla ini, mobil listrik ini, dan kepolisian di Thailand telah semuanya sudah memakai mobil, mengganti mobil patrolinya dengan mobil listrik dari Tesla. Jadi Elon Musk beranggapan bahwa Thailand adalah pasar terbesar mobil listriknya. Dan juga sejalan dengan program dari pemerintah Thailand untuk mengurangi emisi bersih, emisi karbon, ya. Bahkan untuk masalah energi emisi karbon ini, pemerintah Thailand pada Maret 2022 telah mengeluarkan dana, sudah menyetujui menggelontorkan dana itu 3 juta baht dari anggaran fiskal tahun 2022 untuk mendanai insentif kendaraan listrik ini, dan untuk termasuk juga mereka memberikan subsidi terhadap kendaraan listrik, dan juga mereka untuk mengurangi pajaknya atau cukainya untuk mobil listrik ini. Nah, jadi Tesla memperhitungkan itu, bahwa benar-benar Thailand adalah pasar yang paling terbaik. Infrastrukturnya juga ada, karena Thailand juga sangat bagus dalam industri spare partnya, komponennya. Jadi ini sangat mendukung untuk memproduksi mobil Tesla, dan ISS, Energy Storage System, baterai lithium itu yang sangat berharap banget dari pemerintah Indonesia untuk Tesla masuk ke Indonesia. Jika dia sudah memilih Thailand, Australia sudah, Thailand sudah, ya tidak perlu lagi dia investasi di Indonesia. Dia tinggal mencari negara Asia Barat, ya mungkin India, di China sudah, di Asia Timur. Jadi Indonesia say goodbye. Tesla tidak investasi lagi di Indonesia. Itulah dari awal sebenarnya Anda, saya mohon di sini para pejabat, Anda juga harus punya sense of business. Anda juga harus mengerti apa itu sinyal-sinyal yang diberikan dalam hal negosiasi. Anda jangan terlalu gimana ya, itu Anda harus juga punya, negara kita adalah negara besar, seperti Pak Luhut bilang, kita juga punya harga diri. Ya, jangan kita terlalu mengemis, kita pergi sampai seorang presiden pun datang menemui Elon Musk, tidak perlu. Jika memang dia tertarik berinvestasi di sini, karena dia sudah pernah mau dan dia membatalkannya, berarti itu sudah sinyal sebenarnya. Tetapi kalau 2 kali lagi, Anda tidak perlu ke sana. Biarlah aja dia yang datang ke sini. Karena dia sudah pernah dan dia gagal. Kenapa kita harus datang ke sana dan mengemis dia lagi? Katanya Pak Luhut bahwa kita ini sudah deal dengan perusahaan dari China dan LG, perusahaan besar dari Korea, untuk membangun energi storage system atau baterai lithium itu untuk mobil Tesla itu. Kita adalah nanti memproduksi mobil terbesar di dunia untuk baterai listriknya. Ya, Anda tidak perlu lagi untuk biar aja untuk pergi itu, dan perusahaan dari China dan LG itu memenuhi syarat, mau ikuti syarat yang dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui Pak Luhut. Jadi
tinggalkan itu Tesla, tinggalkan itu Elon Musk. Ngapain Bapak harus mengemis dia? Itu memalukan negara besar kita. Sangat memalukan harga diri kita. Sekarang dia mempermalukan kita di mata dunia. Dia memberi PHP, dia memprank kita 2 kali. Tahun 2020 dan 2022. Setelah itu, dia memilih Thailand. Itu sangat memalukan negara besar. Saya minta Anda stop dan tidak usah menghubungi lagi itu Elon Musk itu. Itu orang paling... Dia itu harus Anda tahu karakter dia. Dia saja selalu cryptocurrency aja dimain-mainin sama dia. Dikatakan harus memakai nanti setelah memakai Dogecoin itu, setelah itu dia pembayaran mobilitas, setelah itu dia batal. Bitcoin juga pun begitu, setelah itu batal. Itu orang tidak bisa dipercaya mulutnya. Dia hanya mempermainkan orang, dia merasa diri dia paling hebat, orang terkaya di dunia. Dan dia adalah seorang oportunis. Dia mau harus ikuti syarat dia. Nah, kalau itu sudah cocok, Anda tidak usah mengejar dia. Ya. Karena begini, dalam hal negosiasi, uanglah yang berkuasa, bukan barang. Pak Luhut, mohon Anda dengar, bukan barang yang berkuasa. Indonesia adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar hampir 29 atau 30% cadangan nikel di dunia, yaitu 21 juta ton sekarang, metrik ton sekarang, 21 juta metrik ton, dan memproduksi sekitar total produksinya sekarang 800.000 metrik ton. Terbesar nomor 1 dibanding Australia, Kanada, atau China. Nah, seharusnya itu, walaupun itu menjadi hal yang menarik besar, tetapi uang yang menarik, tetapi yang berkuasa, itu adalah uang. Anda punya barang, tetapi uanglah yang berkuasa. Ya, Anda tidak bisa bahwa orang itu pasti membutuhkan kita punya barang. Kecuali di dunia ini hanya Anda sendiri yang punya barang. Sedangkan ada China, ada Australia. Ya, kalau Anda tidak ikuti saya yang punya uang, ya ngapain saya mesti invest di negara Anda? Jadi Pak Luhut tidak bisa berkeras dengan apa yang Pak Luhut buat, bahwa you harus ikut syarat kita. Tidak mau dia. Buat apa? Negara lain saya bisa invest. Anda punya barang banyak, ya silakan. Kalau Anda tidak mau ikuti saya yang punya uang, silakan. Mau sampai berapa lama Anda bertahan dengan barang Anda juga butuh menjual, butuh uang. Jadi tetap uanglah yang raja, yang berkuasa. Pak Luhut, bukan barang. Silakan Anda makan barang itu, nggak mungkin Anda makan dari uang. Pak Luhut, ingat, itu prinsip bisnis di situ. Nah, disinilah Anda sudah salah. Anda tidak bisa ngotot dengan syarat Anda, tetap uanglah yang berpegang peranan. Itu Elon Musk memberi pelajaran kepada Anda, Pak Luhut, dan kawan-kawan Anda. Katanya orang bisnis, tapi Anda harus mengerti, Anda tidak mengerti bahwa uang yang berkuasa bukan barang. Nah, ada satu kisah ini dari biasanya para mentor-mentor, para motivator-motivator sudah pernah membicarakan kisah-kisah ini. Nah, saya mengetahui kisah ini juga dari para motivator-motivator. Mereka memberitakan kisah ini kisah nyata dari almarhum Insinyur Ciputra. Nah, seorang almarhum Insinyur Ciputra adalah sangat luar biasa dalam industri properti. Nah, satu ketika ada seseorang petinggi ya salah satu juga direktur pemegang saham dari perusahaan properti. Ya, perusahaan itu masih real estate ya, masih skala kecil menengah. Dia mau menawarkan suatu project bisnis yang bagus, yang sangat menguntungkan, luar biasa besar, bagus, profitable, dan menguntungkan kepada Pak Insinyur Ciputra. Sudah menghubungi Pak Insinyur Ciputra, dan dari hubungan telepon dia mengatakan bahwa peluangnya besar dan bla 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 dan bagus banget, dan Pak Ciputra merasa ini prospek. Akhirnya Pak Ciputra mau untuk ketemu makan malam di Hotel Four Seasons di Rasuna Said Kuningan. Janjiannya jam 7 malam. Ternyata Pak Ciputra, karena orang bisnis yang pegang utama adalah komitmen. Pak Ciputra sebelum jam 7 sudah sampai di tempat janjian restoran di Hotel Four Seasons itu. Pak Ciputra sudah datang pertama kali, dan orang yang menawarkan proposal bisnis itu belum datang. Pak Ciputra menunggu sudah jam 7:30 belum datang juga, dan dia tidak menghubungi Pak Ciputra. Jika dia dalam keadaan macet atau berhalangan, sudah telat dengan janjiannya jam 7, seharusnya dia menghubungi Pak Ciputra. Dia tidak menghubungi Pak Ciputra.
Pak Ciputra menunggu sampai jam 8, jam 8 lebih sedikit dia tiba-tiba nongol. Dan dia mengatakan, maaf Pak Ciputra, saya kejebak macet, jadi saya terlambat sampai ke sini. Akhirnya saya tiba jam sekian. Oh Pak Ciputra silakan ya. Tidak masalah. Setelah itu dia bercerita bagus sekali. Pak Ciputra mengatakan bahwa ini bisnis yang luar biasa. Bagus banget. Sangat profitable. Semuanya bagus dan jelas semuanya. Tetapi kesan pertama yang dia berikan kepada saya, dengan dia tidak menepati janji, sebagai seorang bisnis harus sama. Berarti dia tidak, ya seperti Pak Luhut mengatakan bahwa kita harus sama. Nah, berarti apa? Dia punya project, ya, dia punya barangnya, dia punya tempat menguntungkan. Saya punya uang. Kita sudah sepakat janjian jam 7, tapi dia tidak menghargai saya. Dia tidak menghormati saya. Dia datang jam 8, saya sudah datang sebelum jam 7, saya sudah di sini. Dan dia tidak menghubungi saya. Entah dia berhalangan macet, paling tidak jika dia menghargai saya, dia pasti menghubungi saya. Tetapi dia tidak menghubungi saya. Oke, tidak masalah. Saya ketemu sama dia cerita semua bagus, proposal saya terima. Setelah dia pulang, saya sobek itu proposal itu dan saya suruh sekretaris saya buang di tempat sampah. Nah, seperti itulah. Akhirnya walaupun bagusnya kayak apa Indonesia, nikel nomor 1 di dunia, cadangannya 21 juta metrik ton. Ya, produksi tertinggi nomor 1, 800.000 metrik ton. Infrastrukturnya segalanya bagus. Tetapi saya tidak tertarik dengan syarat yang pertama. Saya tidak jadi invest. Begitupun juga Pak Luhut harus melihat sinyal yang sudah diberikan. Jika dia tidak menghormati Pak Luhut dengan memakai kaos oblong, itu berarti dia tidak jadi investasi di Indonesia. Itu sudah tidak usah diperpanjang lagi. Pakai pertemuan kedua, ketiga, tidak usah. Cukup selesai dan tidak usah menghubungi Elon Musk lagi. Itu sudah sinyal yang diberikan. Saya sudah berkali-kali katakan bahwa kita menemui untuk berbicara bisnis. Seperti Pak Luhut bilang, kita harus setara. Harus sama. Jika tidak sama, itu sudah tidak terjadi. Itu hal yang prinsipil. Itu hal yang mendasar. Itu dasarnya itu sudah. Tidak usah pakai rayu-rayu. Tidak penting dasar. Itu dasar. Saya mau menguasai syarat saya. Anda tidak setuju. Sudah selesai. Bubar. Itu sudah. Itulah bisnis. Nah, jika Anda datang dia sudah memakai kaos oblong, mestinya Anda punya hati yang paling dalam, feeling Anda mengatakan, Anda punya intuisi mengatakan bahwa dia sudah tidak selesai bubar. Dia tidak menghormati kita. Nah, disinilah supaya Pak Luhut, pemerintah Indonesia belajarlah. Belajar negosiasi itu bukan hanya bicara-bicara begini, bukan. Tetapi Anda harus melihat mimik orang, lihat apapun situasinya yang dia berikan itu adalah sinyal-sinyal. Anda harus mengerti sinyal. Sinyal itu sangat penting sekali, saya katakan. Nah, makanya kita kalau mengerti sinyal, kita bisa memprediksi sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana Anda bisa memprediksi harga nanti akan terjadi, sedangkan sinyal yang depan mata Anda tidak mengerti. Anda nggak bisa trading futures, Pak Luhut. Nah, disinilah supaya Anda lebih jelas di sini, sinyal sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti saya memprediksi cryptocurrency akan menjadi 0. Ya, saya memprediksi rupiah akan menjadi 18.000. Saya memprediksi market crash tahun 2022. Ya, saya memprediksi banyak perusahaan akan bangkrut di tahun ini. Ya, sudah terbukti mulai PHK, startup. Itu sinyal yang kita baca. Ya, dan itu sudah mulai terjadi satu persatu. Dan hari ini saya mengatakan di konten ini bahwa kembali lagi gue bilang juga apa terjadi kan, sinyal itu terjadi bahwa dengan investasinya Tesla di Thailand maka selesai. Jangan bermimpi Tesla masuk Indonesia. Sekian video yang bermanfaat ini, jangan lupa Anda viralkan, Anda sebarkan ke semua orang Indonesia. Kalau bisa sampai ke Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya. Terima kasih.